Halo teman-teman, kali ini saya mau memperbaiki AirPods saya. Ini yang generasi pertama. Untuk generasi yang kedua juga masih sama bentuknya seperti ini. Permasalahannya AirPods ini baru dinyalain sebentar, kemudian tiba-tiba putus. Jadi dari hasil browsing saya ke sana kemari, saya sudah coba untuk membersihkan lubang cas AirPods-nya, sudah coba hard reset dengan berbagai cara, hasilnya semua gagal. Jadi saya simpulkan bahwa AirPods ini baterainya yang sudah rusak. Sebelumnya saya sudah membeli baterai dari AliExpress, bentuknya seperti ini. Ini saya beli 2 unit untuk kanan dan kiri. Untuk baterainya yang kanan dan yang kiri sama saja bentuknya ya teman-teman. Jadi yang punya permasalahan yang sama, simak terus video ini sampai habis. Oke, jadi sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Berhubung saya mengerjakannya sendiri, jadi mohon maaf video ini tidak bisa menampilkan terlalu detail bagian-bagian yang disolder pada earphone ini. Video ini lebih ke experience dan saran-saran penting saat melakukan pergantian baterai. Oke, jadi langsung aja kita bongkar AirPods-nya. Bagian mic ini bisa langsung ditarik tanpa dipanaskan. Pada pinggirannya saya gunakan Kapton tape supaya mengurangi kerusakan pada pinggir-pinggir lubang baterai ya. Kapton tape ini bisa dicari di marketplace, search aja Kapton tape. Ini saya balut dengan foam supaya nggak lecet pas dijepit. Foam tipis ini saya ambil dari bekas-bekas pembelian tempered glass punya handphone ya. Ini saya gunakan pasta solder, mereknya Mekanik. Ini pasta solder tanpa timbal ya teman-teman. Saya beli dari toko elektronik langganan saya. Fungsi pasta solder ini akan mempermudah melelehkan timah dan membuat cairan timah menempel ke permukaan yang akan kita solder. Oke, jadi ini agak gelap, jadi kita gunakan lampu sedikit supaya lebih kelihatan. Buat yang tangannya tremor seperti saya pasti bakal sangat sulit ngerjain ginian ya. Oke, jadi kawat ini akan saya solder ke baterai supaya baterainya mudah ditarik keluar ya. Baterainya sudah berhasil ditarik keluar ya teman-teman. Berikutnya saya mau mencoba mengukur dulu apakah emang baterainya rusak dengan menggunakan multimeter ya. Nah, ini tegangannya emang sudah sangat kecil ya. Jadi emang baterainya yang rusak ya teman-teman. Oke, jadi sekarang pemasangan baterai yang baru.
Oke, jadi sudah selesai ya ini ya. Oke teman-teman, supaya video nggak kelamaan, untuk yang sebelah kanan saya skip aja videonya ya, karena caranya sama aja. Oke, jadi ini hasil dari pergantian baterainya seperti ini ya. Bodinya jadi keriting begini dan terlihat jelek sekali ya teman-teman. Jadi setelah saya coba seharian, AirPods ini sudah tidak putus-putus lagi. Tetapi fungsi dari double tap untuk yang sebelah kanan rusak ya teman-teman. Ini karena ketika saya panaskan terlalu dekat dengan heatnya, sehingga merusak sensor double tapnya. Oke, jadi sekarang masuk ke saran penting saat mengganti baterai AirPods ya. Yang pertama, wajib menggunakan solder yang bagus. Ini penting sekali ya teman-teman. Yang saya tahu merek yang bagus itu ada Good dan Deco. Sementara yang saya gunakan ini nggak ada mereknya. Ciri-ciri yang bagus itu timah mudah mencair, sehingga ketika kita menyolder tidak terlalu lama nempelin soldernya di sekitar earphone. Kemudian yang kedua, untuk mata solder wajib menggunakan yang runcing ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, pasta solder sangat membantu untuk pekerjaan seperti ini ya. Dan sebisa mungkin gunakan pasta solder yang berkualitas supaya lebih bersih dan sedikit residu. Kemudian berikutnya, sebisa mungkin tidak menggunakan headgun ya. Kalau bisa dicongkel aja, kecuali kalau emang baterai tidak bisa dicongkel. Kalaupun harus dipanaskan, mungkin hair dryer lebih aman untuk digunakan ya. Kemudian ketika dipanaskan, usahakan bagian sensor dan speaker tidak terkena panasnya langsung ya teman-teman. Kemudian saran yang terakhir, kita harus mempunyai waktu luang saat mengerjakan ini ya teman-teman. Jadi tidak terburu-buru dalam mengerjakannya. Oke, jadi selama pengerjaan ini bisa saya simpulkan bahwa melepas baterainya sangat sulit sekali. Sedangkan pemasangannya jauh lebih mudah daripada melepaskannya. Oke, jadi ini setelah saya rapikan bagian-bagian yang keriting. Jadi bagian yang keriting saya potong menggunakan cutter. Kemudian saya pakai lem silikon. Ini lemnya solid ya teman-teman. Oke, jadi saya mau nunjukin ini perbedaan suara earphone ketika dimasukkan ke casing saat sebelum dan sesudah diperbaiki. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba, semoga hasilnya lebih baik dari saya. Bye.